Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Mirsa. Siang. Ya, Mas Mirsa. Mas Mirsa, ini betul mengajukan untuk magang kerja di Kredibilitas? Ya. Betul. Coba Mas kenalkan dulu siapa namanya, kemudian apa? Pokoknya tentang Mas Mirsa. Nama saya Mirza Tutamizi, tinggalnya Jalan Demak, umurnya 19 tahun. 19 tahun? Ya. Mas Mirsa tahu nggak sih magang kerja itu apa? Magang kayak kerja penggulung terima kerja magang. Kemarin sudah belajar kontan ya, Mas? Ya. Kemudian Mas Mirsa juga sudah belajar mengisi nota. Ya. Kemudian juga sudah belajar tentang apa namanya itu, ini ya, transaksi keuangan. Jadi misalkan ini ya, dimsum, beli apalagi itu churros, sudah tahu kan? Ya. Nah, sekarang coba Mas, Pak Andi kepengen tahu nota itu fungsinya buat apa sih Mas? Nota ini loh yang kemarin kerjakan. Dicatat data barang. Apa? Dicatat Barang makanan, Pak. bayar makanan. Ya. Oke. Nah, terus Mas, ini apa namanya? Pada saat Mas Mirsa nanti itu ketika nanti tahu kan apa sih kredibilitas tuh Mas yang diambungan tuh? Kenapa, Pak? Nggak tahu tuh, belum pernah ke sana. Pernah. Terus ngapain di sana Mas? Jualan, Pak. Jualan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, kembali lagi di channel Andi Kredibilitas. Hari ini saya dengan Mas Mirza. Mas Mirsa mau mengajukan magang kerja di Kredibilitas. Nah, sekarang kita harus tahu nih ya, Mas Mirsa ini sudah sampai di mana sih dia, kemampuan dia untuk bisa masuk magang kerja di Kredibilitas. Karena begini, ketika nanti Mas Mirsa sudah sampai di sana, Mas Mirsa harus sudah bisa ini Mas, salah satunya sudah bisa membantu pekerjaan di sana. Karena nanti Mas Mirsa akan berhadapan langsung dengan para pelanggan. Oke, kita mulai ya, Mas Mirsa ya. Mas Mirsa, coba Mas Mirsa kenalkan dulu namanya siapa, dan kemudian Mas Mirsa kemampuannya apa, kemudian hambatan yang dimiliki Mas Mirsa apa itu? Nama saya Mirza Tutamizi, rumah Jalan Demak, umur saya 19 tahun. Terus aku lagi Mas. Akan dan omongnya PHK. Bicaranya aneh. Kenapa? Bicaranya kuda. Bicaranya agak susah ya? Ya. Terus apa lagi? Bicaranya kuda. Bicara Mas Mirsa agak susah begitu? Ya. Kemudian Mas Mirsa bisanya apa sayang? Masak. Bisa masak? Ya. Mas Mirsa bisa masak, kemudian? Masak, Pak. Masak aja ya? Ya. Nah, ini, jadi kenapa kok memang kita harus menanyakan kepada Mas Mirsa, apa sih yang dimiliki kemampuan dari Mas Mirsa, dan juga apa sih hambatan yang dimiliki oleh Mas Mirsa. Jadi ketika nanti magang kerja, kita bisa menempatkan Mas. Nah, jadi ini kita belajar untuk melatih Mas Mirsa ketika nanti Mas Mirsa kerja atau melamar kerja di tempat lain, sehingga nanti tidak akan bingung ketika ada proses wawancara seperti ini, sehingga nanti akan terbiasa dan juga bisa mengalami langsung. Oke, ini Mas Mirsa di Kredibilitas di Ambungan ini kan tahu jualannya apa saja di sana Mas? Ya.
dimsum, 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 terus mie sami, mie sami, surat, churros, nasi, nasi babat. nasi babat. Oke, nasi babat. Alamatnya di mana Mas nih Mas? Jalan Ambungan. Jalan Kembangan nomor Nomor itu 9 9 9 Pak. 95. 95. Nah, itu ya. Jadi memang Mas Mirsa nanti kalau ketika nanti Mas Mirsa mau magang kerja atau kerja dimanapun, Mas Mirsa sebelumnya harus tahu itu perusahaan apa. Terus perusahaan ini bekerja di apa? Misalkan apakah di toko ataukah perusahaan ini geraknya ada di mana nih? Jualan sembako, ataukah di mana lagi? Ataukah di masak-masak, ataukah di supermarket atau di mana aja, sehingga nanti Mas Mirsa harus tahu itu. Kemudian alamatnya juga harus pasti. Jadi jangan sampai ketika Mas Mirsa ngelamar kerja atau mau kemana itu nggak tahu. Oh, nggak tahu Pak, alamatnya saya nggak tahu loh. Jadi kok misalnya banyak nggak tahu, ya nanti nggak bakal nggak bakal diterima. Sama kayak nanti kalau kamu melamar apa tuh? Melamar cinta loh. Cinta. Nah jadi Mas Mirsa nanti ini ketika nanti magang kerja di kredibilitas, Mas Mirsa pada posisi di mana? Di itu bagian masak Pak. Bagi masak ya. Bisa masak apa? Dimsum, churros, nasi babat, apa ini? Mie sami. Mau yang mana? Atau bikin minuman? Bikin minuman. Bikin minuman. Terus sama masak churros ya yang bisa kan? Iya. Terus kan gampang kan, tinggal masukin, kemudian digoreng, kemudian Angkat. Tapi jangan diangkat kompornya. Bedak bro. Itu loh ya. Terus nah nanti Mas Mirsa juga harus sudah bisa ngisi nota toh? Bisa. Oke, nota ini fungsinya buat apa sih Mas? Ini barang Pak. Nah kalau pesan-pesan juga di situ, nah jadi kita tahu ketika nanti ada orang ini pelanggan datang nih ya, nah pelanggan datang kemudian dibuka, Mas Mirsa kan tanya, silakan pesan. Nah nanti kan dia pasti tuh tulis lah, banyaknya ini sama nama barang sama harga udah tahu semuanya ngisi toh? Udah. Misalkan nanti beli es teh ini banyaknya berapa? 2. Misalkan harganya 4.000. Berarti 4.000 kali 2 8.000. Oke gitu ya. Ya, jadi sehingga nanti kita tahu dari nota ini nanti Mas Mirsa tahu bahwa oh orang ini belinya ini aja jumlahnya sekian. Sudah bisa pakai kalkulator toh? Bisa. Ya alhamdulillah. Nih jadi Mas Mirsa laporan dari pengajar kewirausahaan ya. Mas Mirsa ini sudah bisa menggunakan kalkulator dengan baik, kemudian juga sudah mengisi nota, namun ada beberapa kesalahan, tapi dari soal 10 yang salah cuma 1 kok itu waktu ya. Nah, tapi memang ini perlu jadi perhatian juga sehingga nanti terus kita biasakan. Namun yang besok ini magang kerja ini harus benar-benar bisa Mas, bisa. Gitu loh. Karena memang kalau kita sudah bicara di dunia kerja itu harus benar-benar bagus itu ya. Jadi kalau Mas Mirsa memang Mas Mirsa betul-betul lihat kerja toh? Iya. Nah itu loh ya. Jadi coba Mas Pak Aritas dulu ini, kami kasih soal dulu ya. Pak. Coba bikin apa ya Mas? Coba aja dulu. Pak Andi memberi jam harga kartu 2.000 dan nutrisari nasi babat harga
berapa ribu buatlah. buatnya nota. Nah, ini kepada tulis nih. Siapa nih yang beli? Panji. Nah, tulis. Oh, iya. Hmm. Banyaknya berapa itu? Dimsum ya. Satu Kak. Nah, terus Satu. Di. oh nambahin Mirsa. Ini Pak Fai, dari Arabnya. Singkam. Harga 12.000 dengan aku satu Kak. Terus apa lagi tuh? Jumlah 12 Sudah dapat toh? Nah, berapa? oke, sekarang yang kedua apa itu? Dan ngakik babak Nah, sebebat berapa? kau Kak. Satu. Satu. Nah, Tolong ambilkan HP-nya. di Ya. babak Berarti ya tetap toh? Kan cuma satu aja. Itu nggak usah dikali. Oke, jumlah sekarang. Yuk. Di kang bawah ya? Tambah. Satu ditambah 12.000 ini Pak. Oh, mana ya? Ini kan ditambah ini toh? Iya ya. Nah, coba berapa itu? Itu ditambah 12.000 satu. toh? Oh, Ya, kenapa harus satu ini? oh iya. Nggak usah toh. Ya ini tambah ini toh. Ya. Tambah Itu. Nah. Sip. Nah, bagung Pak. langsung begini kan. Ini kan. Nah, 12.000. oh. Enggak. Tantangan. Tantangan kamu di sini. Nah. Sobek. Nah, jadi setelah itu kasihkan orangnya itu. Kan koyaknya. Kan Kak. Bisa. Nah. Oke. Sip. Nah, terima kasih Mas Mirsa. Iya. Nah, jadi ini ya, ini yang dikerjakan oleh Mas Mirsa. Ini mungkin bagi kita sederhana banget ya, mudah sekali bahkan.
Tapi bagi mereka ini perlu proses betul yang memang perlu beberapa pertemuan untuk mengerjakan bisa seperti ini. Itu pun nanti selanjutnya akan lupa. Tapi memang begitu. Nah, untuk bisa menancapkan seperti ini, kita perlu memberikan mereka itu ke dunia nyata. Sehingga ketika nanti itu akan menjadi sebuah habit. Nah, ini sudah perkembangannya sangat bagus bagi Mirsa tuh ya. Jadi Mirsa, nanti ketika nanti kalau sudah magang di sana, kamu harus benar-benar ini ya, Iya. perhatian terus ini. Karena kalau kamu salah nulis, maka kamu akan Idi. rugi. Mau rugi nggak? Enggak. Nggak mau rugi dong. Tuh, ya. Hari ini, oke, selamat. Kamu besok sudah bisa magang kerja. Kemudian kalau magang kerja di sana itu pakai kaos ya. Ada kaos berkerah nggak kamu? Kaos polos itu Oh Pak. punya. Nah, jadi besok nggak usah pakai hem begini, tapi pakai polo shirt kayak Mas Esa itu bisa pakai kaos itu, ya. Kemudian nanti Pak Ani kasih celemek di sini. Iya. Kemarin kita pakai itu, ya. Gitu ya. Kemudian nanti kalau bicara dengan orang itu seperti yang Pak Andi ajarkan kemarin-kemarin Iya. itu harus Langgapan. sopan. Sopan. Kemudian harus pelan-pelan, nggak boleh buru-buru, gitu ya. Oke, semangat ya. Iya Pak. Pas dulu. Sip. Ya. Kasih. Ya. Yang Ah. enggak kakak tok. Udah istirahat. Pikir aja. Nek go. Nah, itu ya. Jadi begitu. Memang kita untuk mengajar apa ya? Warga negara berkebutuhan khusus itu memang tidak semudah yang kita hadapi dengan teman-teman yang umum. Gitu. Teman-teman umum aja kadang-kadang kita susah. Saya pengalaman juga dulu ngajar di mana nih tempat yang memang tempat-tempat umum seperti itu. Kamu itu juga susah sebenarnya. Gitu. Tapi memang untuk secara akademik memang kita lebih susah kepada anak-anak yang lebih hambatan khusus seperti ini. Namun itu bukan halangan bagi kami untuk terus semangat untuk memberikan mereka pelatihan dan pendidikan. Karena memang kami ingin anak-anak seperti Mirsa ini bisa ikut berpartisipasi aktif dalam dunia kerja maupun usaha. Ya. Salam kami dari Integritas yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif bagi dunia disabilitas. Salam hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.